sore waktu Bali ini gue udah ngetek video keempat kalinya ya, ada gagal-gagal nggak tahu kenapa nih. Ya gue pengen bahas hari ini tentang perbankan dilarang fasilitasi transaksi kripto, kata Indef masa offline. Lalu di sini ada OJK Bapepti beda pendapat soal kripto. Nah, ini mengingatkan kasus terhadap Netflix nih dulu ya. Dulu tuh kalau nggak salah Kementerian Pendidikan sama Kementerian Ekonomi kalau nggak salah nih. Nah, di sini gue pengen berkomentar sebagai warga Indonesia, kan boleh ya berkomentar ya terkait ini. Nah, di sini si apa namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya dilarang memfasilitasi punya pandangan dilarang memfasilitasi eh, perbankan untuk membantu orang-orang dalam apa nih ya untuk perdagangan kripto gitu poinnya. Sementara kan Bapepti justru mendukung kan karena si kripto ini disetarakan dengan jagung gitu ya, dengan komoditi-komoditi. Bahkan mau ada yang namanya bursa kripto di Indonesia rencananya. Permasalahan OJK ini karena apa nih? Ini ada buntut maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema Ponzi, kata Tempo. OJK minta industri perbankan tuh nggak menggunakan rekening agar penggunaan rekening bank itu tidak dijadikan penampung dana untuk kegiatan yang melanggar hukum. Nah, itu dia melanggar hukum di sini poinnya dan kejahatan skema Ponzi. Gini, menurut gue kurang setuju mengenai hal tersebut ya teman-teman, karena kalau misalnya dilarang perbankan dilarang membantu memfasilitasi dalam hal ini misalnya jadi pihak ketiga nih untuk si kripto si exchange ya, kan untuk pembelian juga harus meminta bantuan bank kan, dimana orang-orang ngirim dananya ke bank, dari bank lalu dikirimkan asetnya ke virtual account, lalu dari virtual account itu digunakan ke pembelian aset kripto. Gini, exchange itu kan ada proses QYC, know your customer, dengan memberikan data KTP dan data diri yang sesuai gitu. Kalau misalnya dilarang nanti kan jadi ilegal. Kalau ilegal dan kita lihat hype-nya tinggi banget dari tahun ke tahun gitu ya. Nanti justru di sini bisa jadi ada money laundering yang tidak bisa diatur dan dilihat secara mudah gitu oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau misalnya udah ada KYC kan enak, misalnya pemerintah melihat bahwa orang ini sepertinya ada aktivitas money laundering nih. Kita bisa cek kan dari transaksinya. Karena kan Action tuh setiap hari melaporkan ke Bapepti kan soal transaksi orang-orang, transaksi user-user gitu. Ya kalau misalnya ini dilarang akhirnya Action tutup semua, ya udah nggak bisa dong kalau kayak gitu. Ini menyulitkan pemerintah. Padahal di masing-masing action itu mereka punya tim anti money launderingnya sendiri atau kayak tim security ekonominya sendiri, security transactionnya sendiri gitu ya. Mereka tuh punya itu anti money laundering. Itu yang sebenarnya menurut gua nggak berpandangan setuju kepada OJK dan lebih setuju kepada Bapepti. Ya sudah, kalau memang karena takut ada investasi skema Ponzi, ya udah bikinlah bursa kripto sama kayak IDX, sama kayak si Bursa Efek Indonesia, di mana ada RDN, ada KISEI atau kayak rekening dana penampung. Jadi uang nggak dipegang sama broker kalau cabut juga nggak bisa ngambil uang dari dana masyarakat gitu kan. Itu kan udah aman gitu dari situ. Dari segi keamanan sudah aman. Dan kalau misalnya ada koin-koin yang listing kayak koin-koin Chiba gitu ya, Chiba Day ya. Gue nggak mau nyebutin kata-kata apa daerah gitu, gue nggak mau nyebutin. Nah, tapi gitu, ya udah kita tinggal bikin aja, misalnya kriteria untuk listing kan sudah ada di Bapepti, dan saat ini di Indonesia cuma ada 229 aja nih yang boleh listing koin-koin gitu. Ada proses yang panjang, belum lagi dari action juga ada proses yang panjang. Ya udah tinggal dilarang aja misalnya kripto-kripto yang dari hasil orang-orang influencer dan tidak ada kegunaannya bagi masyarakat gitu. Tapi kalau yang punya kegunaan, ada projectnya jelas gitu ya udah dibiarkan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Justru ini yang yang membingungkan sekali gitu loh. Nah ini kan kalau bursa kriptonya nantinya kalau OJK kekeh sama pemerintahnya, kan kita bursa kriptonya nggak bisa berdiri dong kalau kayak gitulah, nggak bisa melindungi masyarakat juga dong kalau seperti itu.
Ini poin yang ketidaksetujuan gue ya. Tapi terlepas dari itu tergantung kebijakan dari OJK sendiri kan, dia punya pandangan yang berbeda mungkin. Seperti itu. Dan kalau misalnya di sini kita lihat ada dari peraturan Bank Indonesia mengenai PJP, penyedia jasa pembayaran ya, kalau yang belum tahu PJP. Nah, di sini PJP itu dilarang menerima virtual currency yang digunakan sumber daya dalam proses transaksi pembayaran, melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan currency sebagai sumber dana atau mengaitkan virtual currency dengan proses pembayaran. PJP dilarang memfasilitasi virtual currency sebagai komoditi kecuali yang sudah diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau sudah diatur dalam perundang-undangan berarti boleh. Betul? Poinnya. Nah, kita cek lagi apa itu currency, di sini juga dijelaskan. Totalnya ada 215 halaman, jadi lo bisa baca sendiri. Gue udah baca semuanya. Capek. Nah, virtual currency di sini adalah Bitcoin, blockchain, Dash, Dogecoin, Litecoin, dan bla 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 itu. Nah, intinya kan apa? Intinya misal kayak penyedia jasa keuangan tuh kayak perbankan ya. Perbankan tuh ya nggak boleh gitu kalau ada nasabahnya pengen beli kripto lewat bank ya nggak bisa. Ya itu aja poinnya sebenarnya, masih abu-abu. Sementara kalau dari fasilitas dari exchange sendiri terhadap bank kan seperti ini prosesnya. Jadi bank, orang yang mau beli koin ini dia harus transfer ke bank, dari bank itu nanti ada virtual account, dari virtual accountnya itu nanti akan terhubung dengan akun di masing-masing exchange, lalu bisa diperjualbelikan. Jadi intinya sebenarnya poinnya adalah antara exchange dan si pembeli aja nih, user aja nih. Si bank ini hanya menjadi pihak ketiga. Dalam hal ini tidak memfasilitasi pembayaran, tapi menjadi gerbang untuk orang-orang itu bisa memindahkan uangnya dari akun mereka ke akun yang ada di exchange itu. Poinnya sih itu. Ini jadi kalau gue lihat dari sudut pandang peraturan pemerintah ya sebenarnya masih aman gitu loh. Bila dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku gitu. Mungkin poinnya itu aja sih yang pengen gue sampaikan gitu ya. Ya semoga lah gitu ya OJK dan Bapepti bisa bareng-bareng gitu, bisa ngopi ya, karena ini transaksinya besar banget, keuntungan dari pajaknya juga bagus gitu ya, bisa membantu ekonomi Indonesia yang sekarang lagi defisit nih, itu bisa membantu. Lalu juga kita bisa mengembangkan blockchain. Blockchain itu nggak sebatas pada currency aja sebenarnya, tapi untuk supply chain gitu ya, untuk transparansi. Contohnya misalnya Anda beli kopinya dari Cibaduyut, kita tahu dari mana kopinya dari Cibaduyut? Nggak tahu kan? Kita tahu kopinya dari Cibaduyut itu cuma dari omongan. Sementara dengan penggunaan sistem blockchain, nantinya orang tuh bisa scan dan bisa melihat, oh bener ini ternyata ada nih datanya nih, ini dari Cibaduyut. Oh dikirim ke Jakarta, dari Jakarta ke Tangerang dinikmati buat kopi. Atau kalau kopi dari Bali, betul ada datanya gitu. Nah itulah kira-kira teknologi blockchain yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Bahkan untuk pemilu sekalipun gitu lah. Jadi kita nggak perlu lagi beli kertas. Kalau misalnya yang masuk ada 10 orang tapi ternyata ada 20 yang nyoblos gitu ya, itu udah, hal-hal seperti itu tuh bisa mengurangi kemungkinan kecurangan, karena sifat manusia kan tamak dan curang gitu ya. Ya kita bisa mengurangi hal-hal seperti itu, apalagi efisiensi juga kan. Kira-kira sebenarnya bagus sih. Kalau misalnya ada yang berbeda pendapat atau ada yang bingung, coba silahkan komen dong di bawah. Gue juga pengen nih dengar komentar kalian. Thank you dan sampai jumpa.